Pemirsa, 7 anggota BRIMOB pelaku penabrakan driver ojek online Afan Kurniawan mulai menjalani sidang etik di Mabes Polri Jakarta. Sidang dilakukan bertahap di hari ini dan esok. Kompol K yang duduk di sisi pengemudi menjalani sidang etik paling pertama, sementara Bribka R selaku sopir kendaraan taktis akan disidang besok. Kompol K dan Bribka R masuk dalam kategori pelanggaran berat dan dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara itu untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang akan disidang besok. Saksi untuk kategori pelanggaran sedang dapat berupa patsus atau mutasi demosi, atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sidang etik kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan sudah tersambung dengan rekan Anissa Rizkia di gedung TNCC Mabes Polri. Anissa, bagaimana situasi di sana? Apa saja yang kemudian bisa dilaporkan pada perkembangan hari ini? Ya, Fajar dan juga pemirsa, saat ini sidang etik di gedung TNCC Polri Jakarta masih berlangsung. Tadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, kami menyaksikan secara daring begitu melalui YouTube resmi dari pihak TV Polri. Dan memang Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropam Polri hari ini menggelar sidang etik Komandan Batalion Resimen 4 Korps BRIMOB Polri, yaitu Kompol Kosmas Kajugai hari ini. Dan sidang digelar secara tertutup dan dihadiri tidak hanya pihak internal Polri, namun juga ada pihak eksternal Polri yang hadir, yaitu dari Kompolnas, ada Khairul Anam dan juga Ghafur. Dan tadi kami juga menyaksikan pada saat sidang dimulai. Kemudian pihak kepolisian ini menyatakan bahwa ada 2 kategori pelanggaran etik, yaitu pelanggaran berat dan juga pelanggaran sedang. Dan Kompol K ini dinyatakan menjadi pelanggar berat. Dan hari ini Kompol K adalah salah satu anggota Polri yang dilakukan sidang etik terlebih dahulu. Kemudian esok hari Bribka Rohmat yang jabatannya selaku Basat BRIMOB Polda Metro Jaya. Beliau ini bertindak sebagai driver atau supir rantis yang mengakibatkan Afan Kurniawan meninggal dunia, akan dijadwalkan pada hari esok. Setelah itu ada 5 anggota Polri lainnya dikenakan pelanggaran sedang, yaitu ada Aibda M. Rohyani, kemudian ada Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David yang rencananya akan disidang etik setelahnya. Untuk kategori sedang ini, Fajar dan juga pemirsa, dapat dituntut nantinya melalui keputusan sidang etik. Sanksi itu bisa berupa sanksi etika maupun sanksi administratif. Di antaranya ada penundaan pangkat, penundaan pendidikan, kemudian ada mutasi. Dan semua itu akan diberikan kepada 5 anggota polisi ataupun 2 anggota polisi dengan pelanggar berat sesuai dengan fakta-fakta di sidang kode etik yang akan dilangsungkan begitu. Dan hingga saat ini juga memang sejumlah pengamanan dari gedung TNCC ini dikatakan bisa cukup ketat begitu dari pagi hingga siang hari ini. Kami pun awak media tidak bisa memasuki gedung TNCC dan kami hanya bisa mengambil gambar dari luar saja, Fajar. Hingga pukul 10:30 waktu Indonesia Barat saat ini memang sidang masih terus berlangsung dan kami pun terus memantau jalannya sidang. Dan nantinya rencana dari hasil sidang etik ini akan diumumkan langsung oleh pihak Polri. Demikian laporan dari TNCC Jakarta. Saya kembalikan kepada Fajar yang ada di studio. TNCC Mabes Polri Jakarta, dan tentu kami tunggu update-nya kembali. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, polisi sudah bergerak cepat menangkap dan menetapkan tersangka terhadap para perusuh demo lalu. Setelah menahan 7 BRIMOB yang menabrak mati pengemudi ojek online Afan Kurniawan saat demo berlangsung pada 28 Agustus lalu, polisi kemarin juga telah melaksanakan gelar perkara. Namun polisi belum mengumumkan adanya tindak pidana dalam kasus ini.
Gelar perkara dilakukan lantaran ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kematian Afan. Dalam prosesnya, Divisi Propam Polri membagi 2 kategori pelanggaran kode etik terhadap 7 personil BRIMOB tersebut, yakni pelanggaran berat dan sedang. Kompolnas menyebut ke-7 anggota BRIMOB berpotensi dipecat, sementara Komnas HAM menyatakan akan memeriksa rantis dan CCTV untuk mengumpulkan fakta. Adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua ya juga dalam karena kami lihat ya kami lihat prosesnya, salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemindanaan. Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Bareskrim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya. Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan. Akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025. Untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan pemirsa, berikut daftar nama anggota BRIMOB Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran. 2 anggota BRIMOB Kompol Kosmas K. Gae dan Bribka Rohmat divonis melakukan pelanggaran kategori berat. Keduanya terancam hukuman pidana serta pemecatan dari kepolisian. Bribka Rohmat merupakan pengemudi mobil rantis Barakuda Maut tersebut, sementara Kompol Kosmas duduk di depan sebelah kiri pengemudi. Sementara itu, 5 anggota BRIMOB lainnya dikenakan kategori pelanggaran sedang. Pasalnya pada saat kejadian, posisi duduk mereka berada di belakang atau sebagai penumpang rantis. Mereka adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Pelanggar etik sedang bisa dijatuhi berbagai sanksi mulai dari penempatan khusus, mutasi jabatan, demosi hingga penundaan penaikan pangkat.